Brandly Friends. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang anatomi dasar. Oke, jadi kita mulai dari terminologi. Apa itu terminologi? Nah, jadi terminologi ini adalah kosakata atau istilah-istilah yang pastinya nanti akan terpakai, yang akan selalu dipakai di bidang-bidang kedokteran atau di bidang-bidang ilmu kesehatan. Pokoknya terminologi ini ibaratnya seperti kosakata, seperti itulah. Jadi sama halnya kita belajar bahasa baru lagi. Oke? Jadi sama halnya kita belajar bahasa baru lagi. Nah, jadi ini ada beberapa terminologi dasar yang wajib, sangat wajib ini harus dipahami, harus ditahu, dihafal, seperti itu. Pokoknya harus dikuasai. Ada pertama itu istilahnya adalah superior, atau bahasa awamnya itu atas. Jadi superior ini adalah atas, inferior ini bawah, anterior depan, posterior belakang. Oke, jadi kita mulai dari superior. Tadi kan itu bahasa awamnya ya. Jadi untuk istilahnya superior ini adalah lebih dekat dengan kepala. Lebih dekat dengan kepala. Contoh, core atau jantung terletak superior daripada gaster atau lambung. Jadi jantung terletak di atas lambung. Maksudnya terletak lebih atas daripada lambung, seperti itu. Terus ini inferior atau bahasa awamnya adalah bawah. Atau istilahnya adalah lebih dekat pada kaki. Contohnya ini, gaster atau lambung lebih inferior daripada core atau jantung. Gaster lebih dekat daripada kaki daripada jantung. Seperti itu. Sama halnya dengan ini, jantung lebih dekat dengan kepala daripada lambung. Oke, pasti paham lah. Sangat sederhana ya bahasanya. Terus ini anterior atau ventral. Oh ya, jadi nama lainnya superior itu adalah kanal, inferior nama lainnya adalah caudal, anterior nama lainnya adalah ventral, posterior nama lainnya adalah dorsal. Nah, kalau ventral ini artinya adalah lebih dekat ke depan. Contoh, sternum terletak anterior terhadap core atau jantung. Sternum lebih dekat ke depan daripada jantung. Maksudnya jadi sternum lebih dekat ke depan daripada jantung. Kemudian ada posterior atau dorsal yang artinya adalah lebih dekat ke belakang. Contoh, jantung posterior terhadap sternum. Pokoknya posterior ini belakang, berarti jantung itu ada di belakang sternum posisinya. Kalau anterior depan, bahasanya seperti ini, sternum terletak anterior terhadap core, berarti sternum ada di depan jantung. Seperti itu. Terus ada medial, yaitu tengah, yang artinya adalah mendekati bagian medial atau tengah. Contoh, digitus atau jari kelingking lebih medial daripada digitus satu manus atau jari jempol. Atau contoh lainnya, misalnya Misalnya contoh lainnya adalah ini, jantung lebih medial daripada palmar, atau gini saja bahasa awamnya, jantung lebih medial daripada tangan, atau tidak, ketiak lebih medial daripada tangan. Apa maksudnya kan? Lebih ke tengah. Jadi teman-teman bayangkan teman-teman sedang berdiri gitu, terus tangannya kan di samping gitu. Nah, ketiaknya kan pasti lebih medial daripada tangannya. Telapak tangannya, palmar, telapak tangan. Jadi ketiak lebih medial daripada telapak tangan. Lebih ke tengah daripada telapak tangan. Lebih mendekati garis tengah tubuh. Tubuh. Terus ada lateral, yaitu menjauhi bidang median. Contohnya
Digitus 1 manus atau ibu jari atau jari jempol terletak lebih lateral daripada digitus 5 manus. Atau contoh lainnya misalnya telapak tangan lebih lateral daripada ketiak. Ya kan, telapak tangan lebih menjauhi bidang median, ya, bidang tengah tubuh daripada ketiak. Nah, terus ini ada lagi proksimal, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal, misalnya pada ekstremitas. Contohnya ini, siku terletak proksimal terhadap pergelangan tangan. Siku terletak proksimal. Siku. Coba teman-teman pegang sikunya teman-teman. Terus lihat pergelangan tangan. Mana yang lebih dekat terhadap badannya teman-teman, sumbu tubuhnya teman-teman. Pasti proksimal kan? Jadi inilah pasti proksimal, pasti siku kan? Jadi ini dinamakan proksimal. Siku itu lebih proksimal daripada telapak tangan, lebih dekat terhadap sumbu tubuh. Terus distal, kebalikannya, itu lebih jauh dari batang tubuh atau rangka, misalnya pada ekstremitas. Contoh, pergelangan tangan lebih distal daripada siku. Pergelangan tangan lebih jauh dari median tubuh daripada siku. Oke. Pergelangan tangan atau telapak tangan lebih menjauhi tubuh daripada siku. Seperti itu. Terus ada superficial, lebih dekat atau di permukaan. Contoh, otot-otot lengan bawah adalah superficial terhadap tulangnya. Superficial ini lebih ke permukaan, misalnya apa? Misalnya kulit. Kulit lebih superficial daripada otot, karena kan kulit di atasnya otot. Jadi kulit lebih superficial daripada otot. Kalau profunda kebalikannya, lebih jauh dari permukaan. Contohnya, otot lebih profunda daripada kulit. Nah, saya harap ini teman-teman bisa paham. Saya rasa ini sangat sederhana bahasanya. Mulai dari superior, inferior, anterior, superior atas, inferior bawah, anterior depan, posterior belakang, medial mendekati sumbu tengah tubuh, lateral menjauhi bidang tengah tubuh atau bidang median, terus proksimal itu lebih dekat ke lebih dekat ke pangkal tubuh, distal lebih jauh dari batang tubuh, superficial lebih dekat atau lebih ke permukaan, superficial lebih ke permukaan, terus profunda itu lebih ke dalam, lebih jauh dari permukaan. Oke, jadi ini gambarannya. Nah, bisa lihat teman-teman ya. Jadi tadi kan saya bilang telapak tangan lebih distal daripada siku. Ya kan, telapak tangan lebih menjauhi sumbu tubuh daripada siku. Ya, jadi ini gambaran dari posisi anatomi. Jadi posisi anatomi seperti ini ya, telapak tangan menghadap ke depan, terus berdiri tegak, terus kayak gini, tangannya diluruskan seperti ini, luruskan ke bawah, telapak tangan menghadap ke depan seperti ini ya. Jadi tangan lebih distal daripada siku, sedangkan siku lebih proksimal daripada telapak tangan maksud saya. Terus superior itu atas mendekati kepala, inferior itu lebih dekat ke kaki. Jadi kalau saya bilang sternum, ini sternum ya, yang di kursor ini adalah sternum. Sternum lebih superior daripada usus. Nah, sternum lebih mendekati kepala daripada usus, atau usus lebih inferior daripada sternum. Terus ada juga ini istilahnya medial, lateral. Medial ini garis tengah tubuh. Jadi bisa juga saya bilang seperti ini, siku lebih medial daripada telapak tangan. Siku lebih medial, lebih mendekati garis tengah tubuh daripada telapak tangan. Atau kalau kita gunakan kata lateral, telapak tangan lebih lateral daripada siku. Lateral itu menjauhi garis tengah, jadi telapak tangan lebih lateral daripada siku. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa paham, karena ini sangat-sangat vital ya. Jadi teman-teman harus kuasai seperti kata-kata seperti ini, istilah-istilah seperti tadi ya. Ada beberapa istilah tadi yang paling dasar. Oke, jadi untuk video part satunya sampai di sini dulu. Teman-teman jangan lupa subscribe. Jadi nanti saya akan upload video lanjutannya mengenai anatomi dasar.
Oke, terima kasih.